Nah, kita masuk ke strategi untuk attraction-nya si ini apa blue collar worker. Jadi ini tuh sebenarnya tahapan. Sebenarnya ini ada diambil juga dari marketing funnel atau sales funnel ya. Cuman ini diadaptasi lagi di bidang HR, terutama untuk rekrutmen proses. Jadi karena kita bahas employer branding, maka ada marketing funnel yang diambil di sini. Gitu. Nah ini tahapannya bagaimana keterkaitan antara employer branding sampai akhirnya bisa ke dalam proses rekrutmen gitu. Jadi funnel ini adalah tahapan yang dilaluin sama pelamar yang sebelum akhirnya dia memutuskan, oke deh gue ngelamar deh ke perusahaan ini gitu sebagai BCW gitu ya misalnya. Itu selalu diawali dengan tahapan awareness. Terus awareness itu dari apa? Pertama dia akan ngeliat dulu si perusahaan ini ada exposure-nya nggak sih di sosial media gitu. Gue kenal nggak ya sama logonya, misalkan kayak gitu. Ada iklannya nggak ya? Pernah denger nggak ya dari mulut ke mulut? Websitenya ada nggak ya gitu. Jadi kalau teman-teman mau dimudahkan rekrutmennya, sebisa mungkin exposure perusahaannya itu harusnya ada gitu di sosial media kah, atau di iklan kah, atau dibikin viral kah dari mulut ke mulut, atau dari website atau dari marketing atau apa tuh bebas gitu. Kemudian akan masuk ke itu kan dari tahap awareness-nya si pelamar dulu ya, dia tahu perusahaan ini ada gitu. Walaupun dia nggak tahu-tahu banget nih sebenarnya perusahaan apa sih. Nah kemudian masuklah si pelamar itu ke dalam level interest. Interest ini tahap di mana calon pelamar itu pengen tahu lebih jauh sebenarnya ini company apa sih, ini jasanya apa sih yang diberikan, produknya apa sih yang dihasilkan, brandnya sekeren apa sih gitu. Dan pelamar ini harusnya punya ketertarikan sama uh, reputasi perusahaannya, entah dari industrinya, entah dari produknya atau jasanya, atau impact yang dia kasih ke masyarakat, dia pernah dengar gitu, atau kayak inovasinya, atau kayak memang dia udah terkenal aja gitu, jadi terkenal, jadi minat untuk melamar. Misalnya saya pelamar nih ada di tahap interest, saya tertarik nih untuk ngelamar karena uh, apa namanya LG Electronics itu adalah saingannya Samsung zaman dulu gitu kan ya. Saya tertarik nih pengen ngelamar ke Samsung atau ke LG-nya. Oh yaudah deh ngelamar aja deh misalkan ke LG gitu. Itu karena dia tertarik karena perusahaannya itu memang sudah terkenal dan produknya itu udah jelas gitu. Terus ada juga yang mungkin tertarik ngelamar karena impact gitu. Uh, Kalau yang sekarang saya lihat banyak impact itu adalah Wardah gitu ya. Jadi Wardah itu banyak banget kegiatan sustainability-nya gitu. Bukan CSR lagi, tapi dia udah di tahap sustainability activity gitu. Jadi karena impact-nya dia itu buat masyarakat banyak dan besar gitu ya, kayaknya gue tertarik deh buat ngelamar ke sana. Di level interest itulah makanya kita perlu nge-branding perusahaan atau tempat kita kerja gitu. Jangan sampai pelamar tuh nggak tahu menariknya perusahaan kita tuh apa, cari tahu kelebihannya apa. Mungkin nanti saya bisa share juga kalau pengen di-share, kalau teman-teman mau di-share untuk bisa di atas nih, di garis atas employer branding itu mulainya dari mana sih. Terus di level consideration, di tahap itulah pelamar mulai mikir eh, kayaknya eh, bisa dipertimbangkan nih gajinya gitu. Kayaknya benefitnya bisa dipertimbangkan deh, soalnya walaupun gajinya nggak besar, tapi dapat BPJS nih misalnya gitu. Atau jadi pertimbangan karena Google Maps-nya itu review karyawannya bagus semua gitu. Jadi teman-teman rekruter tuh cek deh di Google Maps review perusahaannya bagus apa enggak gitu. Kalau misalkan jelek, ya itu bisa cukup menghambat kita sih untuk merekrut gitu. Jadi ngobrol lah sama tim marketing, ngobrol lah sama tim branding, kita benerin yuk nih review yang jelek-jelek ini mau kita apain gitu. Karena kadang ada persaingan bisnis juga yang reviewnya itu dikasih sama kompetitor gitu misalnya, itu juga ada. Terus workload misalnya nggak apa-apa deh, gue coba ngelamar ke sini karena loadnya ini lumayan lebih ringan, lebih rendah daripada yang kerjaan sekarang. Jadi gue bisa tenggo, gue bisa ketemu anak, gue bisa ketemu istri gitu misalnya. Karena mungkin tujuan dia itu adalah ingin kebersamaan sama keluarga. Jadi di consideration ini adalah pelamar akan mencari kesamaan apa yang bisa dipenuhin atau bisa
kebutuhan apa yang bisa dipenuhin sama si perusahaannya ini. Dia akan cari tahu tentang salary-nya, benefit-nya, testimoninya, workload-nya, career path-nya, environment-nya, macam-macam gitu. Dan ini bisa ngebantu kita tim rekrutmen mempermudah proses sourcing gitu, mendapatkan CV kandidat. Kemudian di bawahnya itu masuk ke funnelnya rekrutmen proses. Ketika orang itu sudah, oke, gue mau ngelamar deh, karena testimoninya bagus nih kayaknya gitu. Coba dulu deh gitu ya. Ngelamarlah dia masuk ke tahap application. Di tahap application ini apa namanya, CV disubmit, bisa lewat Google Form, bisa lewat job portal, bisa lewat email, bisa macam-macam, dan teman-teman rekruter bisa pakai cara apapun yang menurutnya paling nyaman gitu. Kalau saya sih paling nggak nyaman lewat email, karena email itu ngesortingnya susah gitu. Dan kalau saya sendiri lebih senangnya pakai Gform. Karena kalau dari Gform itu nanti kita bisa ngefilter langsung mana yang lulus, mana yang nggak lulus gitu. Mulai dari usia, oh usianya udah nggak masuk nih, kita tinggal filter usia 40 ke atas misalkan udah nggak masuk. Berarti status orang itu udah gagal. Dan ketika orang itu nanya, saya gagal apa enggak ya di proses rekrutmen, itu bisa langsung dijawab. Jadi feedbacknya tuh bisa lebih cepat. Sedangkan kalau email, biasanya aplikasinya kita kadang kalau kepenuhan juga emailnya suka nggak kebaca gitu. Terus job portal yang punya fitur filter gitu ya, itu juga lumayan bagus sih. Kayak misalnya ketika dia bisa ngefilter pendidikannya di sini udah nggak lolos, jadi kita tinggal ngelihat uh, kandidat yang lolos-lolosnya aja, itu cukup saving time juga sih buat pekerjaan. Kemudian di seleksi, seleksi itu um, adalah rekrutmen proses di mana kalian sebagai rekruter departemen menentukan tes apa sih yang cocok buat posisi ini, tes apa sih yang cocok buat posisi B, si C, si D. Itu bisa-bisa itu bisa jadi itu beda-beda ya. Contoh kalau misalkan saya nyari admin payroll gitu ya misalnya, pasti seleksinya ada tes Excel-nya dulu nih gitu. Tapi kalau misalkan saya nyari admin ini apa namanya, admin lapangan, kayaknya nggak perlu deh gitu. Seleksi itu ditentukan oleh tim rekruter biasanya, atau kalau misalkan perusahaan yang masih kecil oleh ownernya. Terus seleksi ini bagusnya ngobrolnya sama anak psikologi sih, karena kadang mereka bisa tahu, oh ini tools bisa buat ngelihat endurance, oh ini tools bisa untuk ngelihat um, leadership, misalkan kayak Papi Postik gitu, atau mungkin oh ini tes IQ buat ngelihat nalarnya mereka dan lain-lain, itu sesuai kebutuhannya perusahaan masing-masing. Kemudian masuk ke tahap offering. Ini adalah tahap nego gaji, nanti akan dibahas di slide berikutnya sebelum masuk ke rekrutmen. Kemudian ada juga di paling terakhir nih, saya nggak muat, jadi saya nulisnya O dan R, itu adalah onboarding and retain. Nanti ada di slide berikutnya. Kemudian kita masih bahas di employer brandingnya dulu nih, yang lapisan atas. Saya menyarankan untuk bisa jalanin employer branding, itu perusahaan harus nentuin brand identity-nya dulu. Kayak misalnya logonya difomin dulu, maunya kayak gimana. Terus kayak warnanya jangan ganti-ganti gitu. Misalnya kita fix warnanya 3 ya gitu. Udah 3 aja yang dipakai. Jangan sampai kita tuh perusahaannya logonya merah kuning gitu misalnya. Tapi begitu bikin lowongan hijau ungu gitu, itu kan nggak match gitu. Brand identity-nya jadi rusak gitu. Jadi tentuin dulu uh, logonya, behavior-nya, value-nya mau yang ditampilin kayak apa. Bahasanya itu mau bahasa asik, formal, atau kayak gimana gitu. Kan kita bisa tuh ngelihat bahasanya startup tuh rata-rata santai gitu ya. Bahkan kadang nge-brandingnya mereka itu mungkin bisa pakai bro, atau pakai cuy, atau pakai apa, atau kayak kuy gitu. Misalkan yuk jadi kuy gitu, itu kan udah brand identity juga. Mau bahasa apa sih yang dipakai untuk keluar gitu ya si perusahaannya. Terus misinya tuh juga harus punya statement yang jelas, visinya juga statementnya harus jelas, karena itu bisa mengattract
karya apa em, pelamar juga gitu, budaya yang mau ditampilkan tuh seperti apa gitu. Terus desain itu mungkin juga termasuk kayak font jangan ganti-ganti. Jadi kalau misalkan kita udah sepakat, oke company kita pakai fontnya dua jenis aja ya atau tiga jenis aja, udah jangan pakai lagi font-font yang lain gitu, karena itu bakal merusak branding gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi konsistenlah supaya orang tuh ngelihat, oke nih perusahaannya bagus gitu, nggak mencela-mencela, nggak yang sekarang pakai teksnya mungkin Arial, besoknya mungkin pakai komik gitu. Itu kan menurut saya kurang dari sisi brand identity. Kemudian ketika brand identity-nya ini udah selesai, udah fix, udah benar-benar mau dijalanin, misalkan setahun ke depan, barulah kita mikirin brand awareness-nya ini mau pakai cara apa supaya bisa terekspos ke masyarakat. Mau pakai LinkedIn boleh, mau pakai Facebook boleh, kalau berani ke sosmed yang agak toksik di Twitter berani ya silakan gitu. Yang penting masyarakat itu aware, pelamar itu aware kalau perusahaan kita itu eksis. Kalau saya biasanya ngobrol dulu sama tim marketing, karena kan saya orang HR ya basicnya, takutnya salah gitu. Jadi kayak kita mau awareness-nya ditingkatin nih di pekerja-pekerja usia 20 sampai 35 gitu misalnya. Menurut kamu channel yang paling bagus tuh sosial medianya lewat mana? Atau offline-nya lewat mana? Gitu. Brand activation-nya lewat mana? Itu bisa diskusi sama mereka. Tapi kita tahu juga awareness-nya kita itu menyasar ke pasar siapa. Nah ini contoh yang um, dijalanin sama sahabat dua muda. Sahabat dua muda ini tempat saya kerja baru masuk ke tahun 4 berdiri ya. Jadi tahun ini enggak, baru masuk ke tahun 5 berdiri. Jadi tahun ini tuh akan ulang tahun ke yang 5. Nah, di tahun kelima inilah kita baru aware sama yang namanya brand employer branding tadi gitu. Jadi kita tuh menganalisa dulu, ini salah satu contohnya menganalisa dulu current problemnya kita tuh apa sih di brand identity yang sudah ada berjalan 4 tahun ke belakang gitu. Oh, ternyata konten di berbagai sosmed itu masih belum menunjukkan siapa kita, apa kita, bagaimana sahabat dua muda, value-nya apa gitu. Dan postingan kita tuh masih mencela-mencelek gitu di Instagram, kadang warnanya oranye, kadang warnanya merah gitu. Konsistensinya tuh kurang gitu. Terus problemnya apalagi dari brand awareness gitu. Oh masih kalah populer nih dibandingkan sama kompetitor lain. Itu kita breakdown semua tuh analisa-analisanya. Dan ini nggak harus anak marketing yang jalanin sih, sebenarnya HRD pun bisa bantu tim marketing kayak, ih gue tahu kita tuh konten sosialnya masih monoton, nggak nggak ada variasinya, nggak ada seninya, misalkan kayak gitu. Terus kayak, kita Linktree aja betul belum punya loh gitu. Padahal di Instagram tuh rata-rata Linktree itu udah pada punya gitu. Itu kalau saya sih daripada marketing itu kerja sendirian, mendingan dikasih meeting aja sekali buat, menurut lo apa sih problemnya kita kurang dikenal gitu tuh bisa dijadiin kayak brainstorming gitu. Terus setelah itu barulah kita masuk, udah tahu masalahnya, terus kita mau ke arah mana objektifnya gitu. Kita mau brand identity-nya itu seperti apa gitu. Terus brand awareness-nya itu mau kayak gimana. Singkat cerita, jadi ini nggak selengkap anak marketing ya, karena kan konteksnya ini di HRD, di rekrutmen. Jadi kita cukup tahu yang kita pahamin aja gitu. Mungkin sebenarnya file ini aslinya itu banyak banget analisa-analisa dari tim marketing, mulai dari sosmednya, terus kayak tagline-nya apa segala macam. Cuman saya berpikir HRD kayaknya nggak perlu sedalam itu deh gitu. Rekrutmen kayaknya cukup apa yang bisa ngebantu kita mudahin rekrutmen ya udah kita into ke sana gitu. Terus brand identity kita pengennya seperti apa objektifnya gitu. Oh ya udah kita rebranding. Ini kita juga konfirmasi dulu sama si ownernya atau sama direkturnya kayak kita mau nge-rebranding kayak gini nih gitu. Unique selling point-nya tuh confirm ya seperti ini enggak gitu. Jadi itu semuanya harus disepakati baru nanti akan jalan mau brandingnya seperti apa itu lebih enak. Terus brand awareness-nya ini udah mainannya si marketing ya, konten pillarnya mau kayak gimana, timelinenya kayak apa, mereka dia tuh sudah akan bikin kayak
topik di hari ini akan bahasnya ini postingannya, terus nanti di hari ini akan bahasnya apa kayak gitu-gitu, itu temanya udah jelas. Misalkan kayak setiap Sabtu berarti kita bahasnya bercandaan misalkan kayak gitu. Setiap Senin berarti kita postingnya lowongan misal kayak gitu ya. Jadi postingan kita tuh lebih konsisten dan belief-nya pelamar tuh muncul gitu. Pelamar tuh nggak lagi mikir nih sebenarnya apaan sih perusahaannya gitu. Kok kadang-kadang kontennya artis, kok kadang-kadang kontennya formal, nggak formal gitu. Itu membingungkan jadinya bikin mereka tuh ragu. Terus brand awareness-nya misalkan kita punya objektifnya pengen kontennya tuh interaktif, ada yang komen, ada yang nge-like, ada yang apa gitu. Itu nanti ada strateginya lagi terpisah. Yang penting objektifnya dulu diketahui gitu. Terus ditambah lagi sama brand positioning. Kita tuh uh, apa ya? Pengen dapet feel-nya tuh kayak gimana sih di mata masyarakat gitu. Itu pun juga dibahas. Sampai akhirnya nanti connect ke rekrutmen. Um, Mungkin rekrutmennya nanti ya. Jadi kalau di sini kan ada tahap consideration. Jadi kita masih di branding dulu. Ketika kita di tahap awareness, interest, consideration, nah dari sisi HR bisa susupin consideration-nya tuh apa aja sih gitu. Karena kan kita rekrutmen nih gitu. Nah, di level consideration yang paling bawah sebelum masuk ke rekrutmen proses, itu ada beberapa hal yang bisa disarankan untuk dikontribusiin oleh HR ke marketing atau ke branding. Itu salah satunya competitive compensation and benefit. Jadi kalau misalkan kita pede sama upah yang mau kita kasih ke blue collar worker, pamerin aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan upah yang kita kasih itu di bawah pasaran, ya udah jangan gitu. Terus misalnya contoh saya bisa dengan beraninya bilang, oh kalau blue collar worker posisi ini pasti ada BPJS-nya, ya itu nggak apa-apa juga. Kita kita show off di situ juga nggak masalah. Terus misalkan setiap kali ada kinerja, ada insentif dan bonus itu boleh juga dimasukin gitu ke employer brandingnya. Entah nanti dibahasakan oleh marketingnya seperti apa nggak tahu. Entah nanti dibahasakannya lewat postingan atau lewat cantuman di website atau lewat uh, blog gitu ya atau artikel terserah. Tapi kita sebagai HRD tuh bisa nitip ke marketing, gue nitip dong kita tuh kan keren ya bisa ada BPJS-nya buat semua blue collar worker. Kenapa nggak kita show aja di website gitu misalkan nanti biar marketing yang mengolah itu dengan bahasanya mereka. Terus safe dan healthy work environment. Seandainya kita punya uh, lingkungan kerja yang asik gitu ya, itu juga boleh kok dimasukin, dipamerin ke branding di level consideration supaya pelamar itu jadi makin yakin. Kadang kan suka ada beberapa company yang mamerin live at apa gitu. Terus mereka misalkan kayak main game atau mereka tuh ada kebersamaan apa, itu juga boleh gitu kalau misalkan memang environment-nya oke gitu. Terus misalnya environment-nya di manufaktur terus dia udah uh, K3-nya udah oke gitu ya. Ya silakan aja tulis misalkan sudah apa HSE-nya tuh udah berjalannya tuh apa gitu. Itu bisa dikasih kesan dan kesan di website atau di sosial media. Atau kayak ada health program misalkan perusahaannya menyediakan dokter setiap hari Jumat gitu misalkan. Itu kan nice to know juga gitu. Itu boleh untuk di show off. Terus training dan development opportunities. Jadi kalau misalkan kita punya vocational training, punya program karir yang jelas, terus kayak punya on job training, jadi kayak don't worry nih pelamar, kalaupun lo nggak ngerti, kita ada OJT-nya kok gitu, itu juga boleh dimasukin. Kemudian positive work culture dan environment itu tadi udah yang termasuk itu ya, yang lingkungan kerja enak. Kalau ada employee engagement activity juga misalkan kayak ada futsal gitu-gitu, itu it's okay aja selama sifatnya bisa attract pelamar, pamerin aja sih nggak apa-apa. Terus work life balance, misal
kita punya schedule yang fleksibel. Jadi kamu nggak harus masuk jam 8 pagi kok, yang penting kerjaan beres. Kalau punya sesuatu yang bisa dipamerin terkait work-life balance, itu juga nggak apa-apa. Karena tadi kan kita ngelihat challenging-nya di apa namanya di rekrutmen blue collar worker itu kan mereka juga sudah aware sama yang namanya work life balance gitu. Kalau misalkan kita bisa attract mereka dengan hal ini akan sangat enak sekali. Terus kayak family friendly policies itu misalnya kayak um, misal kayak kalau misalkan memang masih menyusui gitu ya, aturannya boleh ini, atau kayak misalnya istrinya lahiran, oh berarti cuti suaminya misalkan boleh 3 bulan gitu misalnya, itu it's okay aja. Kemudian use of technology and innovation. Jadi kalau misalkan kita bisa uh, punya aplikasi digital recruitment gitu dan itu kayaknya UI UX-nya oke gitu, ya silakan juga dikasih lihat gitu karena anak-anak zaman sekarang kan juga sukanya yang praktis ya. Gitu.